Halo teman-teman Digivers, selamat pagi dan selamat datang di podcast kami yang penuh dengan obrolan santai, cerita seru dan interaktif. Saya Terilina Arvinta Monarva, salah satu dosen dari Prodi Bisnis Digital dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan hari ini saya ketemu sama teman ngobrol yang asik dan seru banget. Ini ada Faras Mumtazah. Halo Faras. Halo Ibu dan teman-teman Digivers semua. Perkenalkan, saya Faras Mumtazah dari Prodi Digital Marketing tahun 2021. Oke Faras, hari ini kira-kira kita mau ngobrol apaan ya? Ini pasti teman-teman Digivers penasaran semua nih. Jadi kita di sini bakal ngebahas aplikasi Halodoc Ibu. Oke, Halodoc. Ini yang aplikasi telemedicine itu bukan sih? Iya bener banget Ibu. Nah itu saya baru dengernya itu kayaknya pas zaman-zamannya COVID-19 deh itu ya. Iya bukan sih? Iya benar, tapi sebelumnya itu dia udah berdiri kok Bu. Oh tahun berapa ya dia itu sebenarnya pertama kali ada? Berdirinya itu kira-kira tahun 2016 Bu. Oke, berarti pas COVID-19 itu sekitar dia mungkin udah 4-5 tahunan ya? Iya benar ya. banget. Tapi waktu itu saya pertama kali itu lebih ke ngebaca-baca artikel tentang kesehatan kayak gitu deh. Nah kalau sekarang tuh Halodoc udah kayak gimana sih perkembangannya? Kalau sekarang itu ke Halodoc udah bisa konsultasi, terus kita udah bisa beli obat di sana, terus juga ada apa ya, yang konsultasi untuk ke psikiater juga gitu Bu, banyak banget ya pokoknya, terus ada juga package-nya gitu. Oke, keren banget berarti Halodoc ya. Jadi saya udah ketinggalan banget nih gitu. Jadi kalau dulu saya cuma ngebacain tentang artikel-artikel kesehatan. Kan kadang-kadang kita ada ya hal-hal tertentu yang kita pengen tahu tapi ya males banget gak sih kalau kita mesti konsultasi ke dokter langsung, bikin janji, ngantri, nunggu padahal kita cuma nanyain hal-hal yang simple aja gitu kan. Iya, jadi betul. biasanya saya cuma baca-baca artikelnya aja. Tapi finally sekarang udah bisa ya untuk konsultasi online sama dokter-dokter yang ada di Halodoc. Iya bisa banget Ibu, karena dokter-dokter yang ada di Halodoc itu emang udah terverifikasi berpengalaman Ibu, dan juga profesional, bahkan juga ada profesor-profesor yang ada di sana Ibu gitu. Nah, kalau ngomongin tentang pengembangan layanan dia atau fiturnya dia yang sekarang udah sampai bisa konsultasi online bahkan bisa ngasih resep obat gitu ya. Iya benar. Nah, kira-kira masyarakat kita udah punya readiness atau kesiapan nggak sih bahwa sebenarnya konsultasi kesehatan itu mungkin juga loh dilakukan secara online? Udah Ibu, udah banget. Udah Jadi, banget ya? Iya, karena masyarakat sekarang Indonesia itu udah pada mulai percaya sama telemedicine seperti itu Ibu. Karena yang tadi udah saya bilang kalau misalkan di Halodoc itu tuh dokternya udah berpengalaman. Jadi masyarakat Indonesia tuh makin percaya banget sekarang ini. Oke. Nah, itu kita bisa milih dokternya gitu. Ada nama-nama dokter atau kayak gimana sih? Iya, kita bisa milih Ibu. Oh, jadi milih kita Ya. misalkan mau dokter umum apa dokter spesialis tuh bisa milih Iya. gitu. Dan juga sesuai kayak penyakit kita tuh apa gitu. Keluhan gitu ya. Iya, keluhan benar. Jadi kita ngasih tahu keluhannya, terus kita bisa pilih dokternya. Iya. Terus sebenarnya kita itu kalau masuk ke aplikasinya si Halodoc ini itu admin atau emang nanti kita akan kontak langsung secara online sama dokternya? Kita akan kontak langsung dengan dokternya Ibu. Oh gitu ya? Iya. Berarti keren banget dong ya. Iya. Tapi mungkin ada sebagian masyarakat yang mungkin awalnya agak-agak ragu-ragu gak sih gitu ya kalau misalkan urusan kesehatan ini terus kita konsulnya secara online. Kira-kira menurut Faras gimana ya? Untuk masyarakat yang masih ragu-ragu sih itu mungkin masih banyak banget ya, karena emang mereka tuh belum percaya dan harus lebih diedukasi lagi seperti itu sih Bu. Oke, dan mungkin aplikasi ini akan lebih banyak dipakai sama urban society kali ya, sama masyarakat di kota besar. Iya benar, Iya karena mereka tuh lebih tahu tentang teknologi seperti itu ya Bu. Literasi digitalnya udah oke, dan memang mereka punya keterbatasan waktu sih ya. Iya, biasanya orang-orang yang di kota itu sibuk banget Iya sih. kan, nah kita aja dari satu tujuan ke tujuan lainnya aja macetnya luar biasa gitu kan ya. Iya. Makan banyak waktu, dan tentunya ketika banyak aktivitas kemudian bisa kita lakukan secara online, ya why not gitu loh ya. Karena itu bisa memangkas waktu kita jadi lebih nyaman aja, kita bisa konsul di mana aja. Karena tahu sendiri kan kalau kita misalkan ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik gitu ya, ngantrinya kan lama ya Bu ya. Iya itu, dan itu bikin paling males ya kalau Iya, misalkan bener. ngantri-ngantri seperti itu, dan juga macet, jadi ngabisin waktu kita gitu. Nah, kalau telemedicine yang dikasih di layanannya Halodoc ini masih ngantri juga nggak sih? Enggak Ibu, karena itu kan ada jadwalnya gitu. Kalau misalkan penuh kita nggak bisa. Oh, jadi mereka juga pakai kuota gitu ya? Iya. Sama juga kayak misalkan dokter A itu adanya misalkan di hari Rabu jam 10. Nah, sama kayak gitu Iya, juga? iya. Sama kayak gitu Kita juga? harus nyesuaiin jadwal kita sama jadwal yang ada di dokternya itu. Oke, dan mereka juga ngasih batasan untuk cuman bisa konsul sama berapa pasien gitu? Iya benar banget Ibu.
Oke, dan yang memudahkan adalah itu bisa diakses pakai handphone kita. Bisa dong? Iya bisa dong. Itu kan di Play Store ada Ibu, bisa di-download aja Di App Store? aplikasinya. Di App Store juga ada Oke, pastinya. jadi mau yang berbasis Android, mau yang pakai Apple bisa banget gitu ya. Kita bisa ngelakuin konsultasi kesehatan melalui aplikasi kita aja tanpa kita harus jauh-jauh datengin dokter kita. Nah, coba dicek deh sama teman-teman. Dokternya, dokter langganannya gitu ya, ada nggak di listnya Halodoc? Nah, teman-teman boleh cek tuh, kunjungin website. Bisa ada berbasis web atau cuman aplikasi aja? Aplikasi sama web sih Bu. Oke, nah teman-teman bisa coba deh tuh ya. Ada nggak nama dokternya di listnya Halodoc? Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang strategi dari pemasarannya si Halodocnya. Kan udah dari tahun 2016 dan kita tahu dia booming banget tuh yang pas COVID-19 gitu ya. Berarti sekitar 5 tahun dan sekarang udah mungkin sekitar 8 tahunan ya dia berjalan. Nah, gimana sih strategi marketingnya dia dari mulai dulu mungkin nggak begitu dikenal, terus akhirnya COVID-19 bikin dia jadi lumayan dikenal, dan sekarang sampai dia ngembangin fitur tuh strategi promosi atau marketingnya dia kayak gimana sih, Paras? Kalau untuk strategi marketingnya sekarang tuh mereka tuh lagi ngikutin banget ya tren-tren yang sekarang lagi hype, apalagi yang kayak ada di TikTok ataupun bahasa yang sering digunain sama remaja-remaja sekarang gitu. Jadi kita makin memahami apa sih yang ada di konten Halodoc itu gitu, dan ngebuat audiensnya tuh lebih kepo, lebih kita ingin tahu untuk terus nontonin kontennya dia gitu. Nah gitu teman-teman, jadi urusan kesehatan ini sebenarnya bukan cuma buat saya ya yang udah mulai, nih kalau umuran-umuran udah senior tuh kan biasanya, ini saya nggak bilang tua ya, senior aja lah ya. Itu biasanya banyak keluhan, sakit pinggang, pegel-pegel, kolesterol, segala macem, tensi naik. Urusan kesehatan ini guys, penting banget. Anak muda juga mesti punya awareness tentang kesehatan. Jadi kalian gak usah malu yang masih muda tiba-tiba nyari dokter internis gitu ya, penyakit dalam, gak usah malu gitu ya. Siapa tahu nih ya kalian mungkin bisa cek tentang misalkan tensinya, bisa cek tentang gejala-gejala yang kalian rasain, supaya itu gak jadi tiba-tiba kalian terlambat gitu ya akibatnya. Nah gitu, jadi anak muda pun bisa menggunakan aplikasi ini, sehingga kita bisa bilang kalau Halodoc ini mungkin user interface-nya ini udah keren gitu ya, bisa diterima sama anak muda gitu ya. Jadi anak muda nggak perlu ragu-ragu lagi untuk pakai aplikasi telemedicine ini. Iya benar banget, kita juga nggak perlu kalau misalkan sakit kan suka bilang ke orang tua dulu gitu. Jadi sekarang kita udah bisa langsung pakai Halodoc aja nanya-nanya gitu. Kalau misalkan ada yang mungkin pusing atau cuma batuk aja gitu, bisa langsung nanya aja ke Halodoc tanpa harus ngasih tahu orang tua gitu. Oke. Dokter kecantikan, kulit dan kecantikan ada ya? Kalau itu sih mungkin saya kurang tahu. Nah bisa konsultasi tuh kalau lagi jerawatan, boleh lah ya nanyain obat jerawat. Yang saya tahu itu kalau di Halodoc itu mereka ada psikiater gitu Ibu. Oke. Nah penting banget hari ini banyak teman-teman kita yang lagi banyak ini ya mental illness, yang katanya aduh lagi punya masalah hidup gitu ya, agak nggak stabil gitu ya. Boleh kalian untuk nemuin orang yang lebih expert gitu ya di bidangnya, untuk kalian bisa curhat, ngasih tahu, dan saya yakin kalian bisa dapat solusi yang lebih profesional dari mereka dibanding kita curhat ke sembarang orang. Benar gak sih? Iya benar banget Ibu. Oke, ada lagi nggak sih yang mau kamu ceritain tentang Halodoc ini? Mungkin saya akan ngasih tahu sedikit video nih, konten yang udah dibikin sama Halodoc itu yang lagi ngetren sekarang sih gitu. Nah boleh banget tuh, saya masih belum tahu tuh kayak gimana tuh, boleh deh diputerin. Nanti mungkin Ibu bisa ngasih feedbacknya gimana ya Ibu dari konten tersebut. Oke. Nah ini ya videonya. Oke deh, emang bener ya kayak yang kamu bilang ya, videonya interaktif banget loh, keren banget buat anak muda gitu ya. Jadi kita sama kayak ngelihat kalau ada apa sih yang di TikTok, kayak di sosmed-sosmednya anak muda tuh ya, sama juga kita ngeliatin fitur-fitur yang ada di aplikasinya Halodoc tuh kayak gitu juga gitu. Jadi ini emang cocok banget sih buat anak muda sih, anak muda banget lah. Sama juga bahasanya yang mereka pakai tuh udah bahasa remaja banget gitu. Apalagi kan sekarang kan kalau di TikTok kan ada ngebahas kayak Mbak Taylor gitu. Mereka juga ngikutin gitu konten-kontennya. Oke, jadi seolah-olah kita mau curhatnya sama Taylor Swift gitu ya. Iya benar banget. Oke, lainnya itu ada lagi, Paras? Mungkin udah cukup kali ya Bu. Oke deh, nah ini ya, ini emang berkahnya kalau kita ngobrol sama anak muda. Nggak semua hal itu ya untuk orang yang lebih dewasa kadang lebih
tahu banyak hal. Ternyata kita juga mesti menggali informasi dari banyak anak muda supaya kita juga nggak kehabisan insight gitu ya, dapat insight-insight baru dari mereka yang lebih fresh, lebih terkini gitu ya, seperti yang tadi saya obrolin sama Faras. Iya benar. Oke, thank you banget Faras udah mau datang di podcast ini gitu. Oke, teman-teman Digiverse, mungkin kita akan kasih lagi tamu-tamu yang keren-keren gitu ya, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, terima kasih sudah menyimak podcast ini dan kita akan jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih Bu Terry. Makasih Faras.